Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Nur Isnai, NIM E1E019182. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad ke-21. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan latar belakang, di mana perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan, dan juga suatu proses yang penting sebelum melakukan sesuatu yang menjadi penentu, sekaligus memberi arahan terhadap pencapaian tujuan pendidikan dengan menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi tentang perkembangan pendidikan di masa depan. Jadi, pada abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi teknologi dan informasi telah membawa dampak yang luar biasa bagi peran guru dalam proses pendidikan pembelajaran, di mana pembangunan pendidikan terus di mana uh, di mana pembangunan pendidikan di NTB yang berkelanjutan harus memberi pelatihan yang serius pada aspek sumber daya manusia, di mana orientasi tersebut tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga berkorelasi dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada tahun 2020 sampai 2023, yaitu mewujudkan NTB Gemilang. Visi ini tercermin pada visi keempat, yaitu pencepatan peningkatan daya saing manusia menjadi pondasi daya saing daerah yang kompetitif. Jadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud NTB harus menjadi landing sektor menuju NTB Gemilang, yang artinya sektor pendidikan harus memiliki imbas bagi dimensi pembangunan lain, seperti IMP, tenaga kerja, kenakalan remaja, darurat narkoba, dan kesejahteraan rakyat. Di sini saya akan memaparkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah strategi perencanaan pendidikan di NTB dan apakah sudah terlaksanakan. Yang kedua yaitu apakah program pendidikan di NTB yang diciptakan oleh Kemendikbud sudah berjalan dengan relevan. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas strategi perencanaan pendidikan di NTB, di mana strategi perencanaan pendidikan di NTB menuju Gemilang merupakan perencanaan pendidikan dalam membangun pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih maju lagi dengan upaya beberapa strategi yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada abad ke-21 mendatang. Di sini terdapat beberapa strategi yang menjadi rencana menuju NTB Gemilang, yaitu yang pertama, akselerasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu program revitalisasi SMK. Yang ketiga, wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, gerakan penundaan buta aksara. Yang kelima yaitu persemaian pemuda bintang. Dan yang terakhir yaitu persemaian pelaku budaya dan kesenian daerah. Jadi, perencanaan strategi pendidikan di NTB mencakup pemberian akselerasi standar pendidikan, program revitalisasi SMK, wajib belajar 12 tahun, gerakan penuntasan buta aksara, persemaian pemuda bintang, dan persemaian pelaku budaya daerah. Jadi, yang sudah terlaksanakan dari perencanaan strategi perencanaan pendidikan di NTB yaitu meliputi program revitalisasi SMK, persemaian pemuda bintang, dan persemaian pelaku budaya daerah. Dan untuk yang belum terlaksanakan yaitu akselerasi standar pendidikan, wajib belajar 12 tahun, dan gerakan penuntasan buta aksara, sehingga program-program tersebut harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan konsisten agar perubahan sektor pendidikan di NTB terjadi secara signifikan. Dengan demikian, apa yang menjadi hajat kita NTB Gemilang dapat kita capai. Pembahasan kedua yaitu Kemendikbud menciptakan beberapa konsep merdeka belajar yang memuat beberapa strategi, sedangkan di kalangan perguruan tinggi dinamakan dengan sebutan kampus merdeka. Di sini terdapat 4 pokok kebijakan, yaitu ujian sekolah standar nasional, yang kedua ujian nasional, yang ketiga yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat peraturan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.
Kemudian, 4 program tersebut akan menjadi arahan pembelajaran yang berfokus pada arahan Presiden dan Wakilnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan fleksibilitasi dan referensi terkait dengan pengembangan kompetensi siswa untuk menghadapi tantangan yang semakin beragam. Beragam dan sangat dinamis di saat ini dan tahun-tahun kedepannya lagi. Jadi, konsep ini merupakan peran dari seluruh masyarakat dan semua pelajar guna meningkatkan kepentingan pendidikan yang baik dan pemerintah maupun pemerintah unsur masyarakat swasta maupun industri, sehingga akses pendidikan terhadap masyarakat akan lebih besar dan juga lebih berkembang, adil dan terarah, sehingga tidak ada lagi orang yang mempunyai keterbatasan apapun atau masalah apapun yang dapat menjadi masalah dalam mengakses pendidikan. Jadi, program pendidikan di NTB sudah relevan ataukah tidak? Menurut saya sudah, karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik dan relevan, yaitu PPDB zonasi, karena kebijakan di NTB sudah diterapkan dan terlaksanakan dengan lancar sejak 3 tahun sebelumnya, dan juga Kemendikbud dalam PPDB tetap menggunakan sistem zonasi dan tetap mengkoordinasi kesuksesan akses dalam PPDB tersebut di berbagai daerah, sehingga rencana pemerintah yang akan mengganti dengan beberapa program tanpa ujian akan diajukan pada tahun-tahun kedepannya agar siswa lebih dipermudah dalam melaksanakan tes tersebut tanpa harus berpaku pada materi. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, yaitu pemerintah harus memfokuskan apa yang sudah direncanakan sebelumnya agar rencana dan strategi yang belum terlaksanakan bisa dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan mendatang. Dan juga pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mutu pembelajaran di tahun kedepannya pada abad ke-21. Terima kasih.